mana uterusnya itu hiperretrofleksi lengket ke belakang karena ada koeksistensi dengan adanya DIA, deep infiltrating endometriosis dengan adenomiosis. Nah, jadi pada pasien seperti itu harus hati-hati operasinya, biasanya lebih berat ya. Sliding side tadi ini kita memegang tangan di atas, kemudian kita dorong probe kita di posterior vaginal, kita akan melihat pergerakan daripada rektum, atau ke anterior juga bisa lihat vesico uterine pouch, yaitu lengket apa tidak ya. Ini question mark sign ya, jadi artinya uterusnya itu lengket ke belakang seperti ini. Ini itu biasanya itu ya ada DIE dengan adenomiosis ini. Biasanya tanda dari adanya suatu deep infiltrating endometriosis. Nah, ini juga sudah dibicarakan oleh Dr. Ahson bagaimana kita melihat suatu rektovaginal. Kalau kita rektovaginal, kita waktu USG itu kita harus mulai dari awal, dari depan anus, pelan-pelan disusur ya, vagina itu ke belakang sampai ke fornix. Nanti kita bisa melihat ada bagian yang interupsi daripada dinding tersebut seperti ini, ada interrupted yang harusnya dia akan mulus seperti ini biasa garisnya. Tapi kalau ada muncul nodul hipoekoi ya, hipoekoi seperti itu, kemungkinan itu ada rektovaginal nodul di situ. Tapi kalau kurang jelas, kadang kita bisa masukkan sedikit banyak jelly ke dalam vagina ya, sebagai cairan sebagai cairan media untuk melihat rektovaginal nodulnya lebih jelas. Ini deep infiltration di bagian rektovaginal tadi. Kemudian ini juga kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Ahson. Ya, jadi kalau yang bowel ini juga kita bisa melihat bowel itu kita juga harus mensusur secara pelan-pelan dari belakang, dari anus, karena kita harus mengukur kan ukuran daripada massa itu di ususnya bagian mana. Paling sedikit ya harus di atas 9 cm, kalau tidak akan sulit operasinya, banyak sekali komplikasi ini. Jadi berapa jauhnya dari anus itu harus dihitung. Kemudian biasanya kita pelajari dulu cara melihat usus itu kan, dia ada tunica serosa, kemudian ada muscularis externa interna, ada submucosa, ada muscularis mucosa dan mucosa. Nah, ini menjadi panduan nanti yang hipoekoik. Yang hipoekoik dari muscularis daripada usus itu kita ikuti. Nanti di situ yang biasanya paling sering tumbuh endometriosisnya. Dari bawah ikuti sampai ke atas. Kalau ini yang seperti headrest ini, Indian headrest sign ini biasanya udah tembus ke submucosa ini, ke dalam usus. Nah, ini yang deep infiltrating endometriosis bowel ya. Ini ada tembus dia ke dalam, cukup lebar. Ini juga biasanya dia diikuti dari sini. Di sini dia tiba-tiba melebar segini. Nah, ini kita harus perhatikan suatu bowel involvement ya. Dan kita biasanya membuat gambar ya, gambar daripada kalau kita mau melaporkan suatu endometriosis, sehingga ya, kalau kita mau operasi itu lebih gampang. Ini juga yang bagian daripada posterior compartment rektovaginal ya, dia harus menggambar dengan baik-baik. Posterior compartment juga uterosakral ya. Kalau untuk melihat uterosakral dan itu kita meletakkan probe bagian fornix posterior ya, kemudian kita melihat batang cervix dan uterus
kemudian di atas batas cervidang terus, itulah kita mencari bagian lainnya. Kalau belokkan ke kiri dan ke kanan, lihat bagian yang menebal. Bagian menebal itulah ligamentum sacroiliac, habis itu diputar 45 derajat, kita menyusun. Biasanya line tersebut kita akan lihat apa ada nodul-nodul tidak.